Setelah 24 tahun, Manchester United tidak lagi jadi satu-satunya tim Inggris yang bisa meraih treble. Kini ada Manchester City, si tetangga berisik yang sekarang sudah buat United terusik. Atau sekarang justru United yang jadi tetangga berisik. Kita bahas di The Derby. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Line cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh. Antara Just Talk dan Rexona. Dan kalian bisa nonton ini di playlist Just Talk Media. Setiap hari Senin kita tampil. Setiap hari Senin. Setiap hari Senin konsisten. Kalau Hanif nggak liburan, jadi kita akan tampil terus. Lu yang liburan, gua mah kagak, gua mah siap mensupport lo. Sama juga pastinya ada pilihan selection big matches Ya. yang nanti akan dalam bentuk live reaction. Live reaction, akan banyak live reaction ya. Dan nanti kita pilih-pilih. Betul. Nextnya yang buat lawan Argentina. Timnas Ya, Indonesia, Koci. Ya. Gue juga mau makasih buat respon luar biasanya buat episode pertama, Koci. Ya. Yang sangat luar biasa supportnya dari teman-teman semua dan tentunya juga buat sponsor kita Rexona. Dan langsung aja nih kita bahas setelah live reaction yang kemarin, banyak sekali barisan sakit hati. Iya, betul sekali. Barisan sakit hati, kita akan langsung bahas ulasannya di segmen Kardus adalah kunci. Ternyata bukan cuman fansnya United yang bocil-bocil, Koci. Fans Inggris juga ada ya? Fans Inggris dan bahkan pemain Manchester United juga masih bocil nih ternyata. Kemakan hati nih, Koci. Kita lihat dulu salah satu tweet dari atau Instagram story dari salah satu pemain Manchester United, Brandon Williams. Lo tau gak Brandon Williams? Ya, tahu. Ya, dia juga akhirnya memberikan statement setelah. Ya, ini kita baca dulu ya. Ya. Nobody wants a sloppy seconds. Rio Ferdinand, saya bertaruh Anda tidak akan mengucapkan selamat jika Anda sekarang masih aktif sebagai pemain. Anda tidak bisa memujinya sesimpel itu. Untuk gue agak aneh ya. Iya, nobody wants a sloppy seconds. Jadi maksudnya tuh dia bilang, lu kan walaupun lu treble, lu tuh bukan yang pertama gitu loh. Iya. Gimana tanggapan lu soal ini bocil nih berarti nih? Iya, ini super kardus nih. Ini benar-benar super kardus. Ntar kalau gue bikin piala, gue kirim ke Rio Ferdinand. Khusus piala super kardus buat Rio Ferdinand. Enggak lah, masa itu kan berjalan. Ya. Memang tahun 90 akhir itu masanya MU lah. Ya. Bisa dibilang seperti itu. Dan mereka layak menjadi yang terbaik. They have a good squad, good coach, dan semuanya didukung. Tapi masa ini kan berganti. Betul. Kayak dalam hidup, ups and down. Ups and down. Nah sekarang Hidup lu lagi di up banget nih ya sekarang. lagi Iya. up. Tapi bisa up lagi. Oh iya, masih bisa up lagi. Oke. Tapi sekarang kita juga tahu, untuk gue pribadi 5-6 tahun terakhir Manchester is blue. Ya. Tapi kalau kita lihat worldwide, image Man United itu masih nomor satu. Masih Kita nomor harus satu. akui. Betul. Dari sisi fans dan lain-lainnya. Cuman kalau dari sisi prestasi, ya 6 tahun terakhir bisa dibilang disapu bersih sama biru. Ya. Nah, lu harus bisa terima hal seperti ini. Oke? Jadi untuk gue agak tidak sportif untuk mengatakan sloppy seconds lah, Ya. apalah. Price is a price. Dan ini kan treble yang benar-benar treble nyata, bukan treble kayak zaman Mourinho ya. Piala Ciki, Piala Kebo semua diambil, tapi bukan yang tier 1. Ya. Dan ini benar-benar treble tier 1 yang harus di-appreciate. Di samping itu, bukan karena gue ngefans sama Pep, tapi permainannya juga luar biasa. Di luar final yang agak membosankan ya. Ya mungkin Brandon Williams juga mesti baca statement terakhir dari Pep Guardiola yang dia bilang, dia ngaku nih di press conference kalau bahkan Sir Alex Ferguson sebelum final dia text Pep, wish good luck gitu. Dan bahkan dikomplement lagi oleh Pep Guardiola setelah memenangkan juara Liga Champions, bahwasanya dia merasa he felt honored, dia merasa terhormat bisa menyamai torehan dari seorang Sir Alex gitu. Nah, by the way ini kedua kalinya ya buat Pep.
kedua kalinya buat Pep gitu, dan mungkin Brandon Williams ngerasa darahnya merah banget dan dia emang fanboy United. Dia ngerasa dia dari awal udah mendukung United dan sekarang dia menjadi pemain Manchester United. Buat dia itu reaksi yang salah untuk seorang Rio Ferdinand memberikan selamat untuk Manchester City katanya gitu. Ya mungkin Brandon Williams ini masih remaja lah mungkin ya, belum memiliki ini Coach. Tapi ada juga haters lu nih yang ngomongin soal 5%. Nah, ini nih komennya lumayan ini dari Cicio Manasero. Gue itu masih ngutang traktir pizza sama dia. Oh gitu ya? Iya. Tapi waktunya nggak pas. Jadi ya so far so good, nggak 5% kayak kata Coach Justin. Ya gue harus akui dia benar nggak 5%. Nggak 5% ya? Gini. Kenapa gue berani bilang 5%? Ya. Ini dengan asumsi Man City bermain kayak Real Madrid di Champions League, kayak di Liga. Kedua. Kayak di Liga. Itu levelnya segini. Inter di Liga dan lawan Milan itu levelnya di sini. Makanya gue berani keluarkan. Tapi statement 5% itu kan keluar setelah sebelum pertandingan dimulai. Betul. Gue juga katakan, dan mungkin Cio nggak nonton ini, bahwa kalau seandainya City have a bad day, dan kemarin itu demam panggung, menurun, ditambah Kevin De Bruyne cedera, dan Inter has a good day, meningkat. Tapi tetap di bawah. Jadi kemarin mungkin 5-5-4-5 dari sisi peluang, dari sisi permainan. Tapi gue salut sama Inter bahwa mereka, gue bilang Inter bisa keluar lapangan dengan kepala tegak. Ya, mereka sudah berikan segalanya. Tapi ya seperti kita lihat kemarin, when they get the chance, there is no creativity. Betul. Nggak ada kreativitas. Tapi ya Inter yang gue sering tonton ya seperti ini. Baru bereaksi setelah kebobolan. Bahkan gue udah tweet ya sebelumnya, kalau Simone Inzaghi ini berani, itu pasang Lukaku dan Dzeko main long ball, jadi skip lini tengah. Itu dia lakukan setelah kebobolan, dan menghasilkan 2-3 peluang. Peluang yang si Di Marco yang dihalangi oleh Lukaku sendiri dan itu lucu banget. Bahkan ada yang kena satu tiang kan dari heading Di Marco. Nah, ini ada satu statement bold juga dari pandit Inggris nih. Biasanya kan lu bilang pandit Inggris cuman jago bahasa Inggris ya. Coba kita lihat nih dari Paul Merson, ini legendanya Arsenal. Nih Koji, dia bilang, jadi ini konteksnya gue kasih dulu ya. Jadi sebenarnya kemarin dia nge-react terhadap pilihan ultimate team dari Gary Neville. Jadi Gary Neville ditanya Coach, kalau misalnya dibandingin tim United yang ngeraih treble sama tim City yang sekarang kalau ngeraih treble, ultimate teamnya tuh menurut Gary Neville seperti apa? Dari 11 pemain yang dipilih Neville, cuman 3 pemain City. Sisanya pemain United yang ngeraih treble 99. Berarti kan masih sedikit porsinya yang City. Nah, terus akhirnya Merson bilang, ini akan menurut dia City jauh lebih besar, lebih hebat tim ini yang ngeraih treble ketimbang United 99. Kenapa? Karena bereaksi terhadap hanya 3 nama yang dimasukkan oleh Neville ke dalam tim itu. Berarti lebih susah ngeraih treble bareng City dong, karena pemainnya cuma 3. Konteksnya seperti itu. Nah, menurut lo sendiri gimana? Ya, ini kardus atau enggak nih? Gue rasa Paul Merson nanti gue kirim piala domba ya. Wah, piala domba. Merson memang lulusan Arsenal. Oh iya. Masih waras pikirannya. Masih waras. Ya dia benar, kalau lo hanya menempatkan 3 pemain, artinya dengan yang sisanya ibarat 8 pemain yang nggak terlalu bagus tapi bisa meraih treble, itu luar biasa. Dan kalau kita lihat walaupun mereka 5 kali juara dari 6 tahun terakhir, tapi they have to fight, benar-benar fight untuk bisa menjadi juara di FA maupun di Liga. Kita tahu bahwa Arsenal 80% dari musim berada di papan atas, tiba-tiba kesalip, emang layak kesalip. Sekuat itu City, di bawah tekanan dan segala-galanya layak kesalip. Bahkan mereka nggak terlalu tergantung sama Kevin De Bruyne. Kemarin terbukti, dan seringkali dia juga dicadangkan karena tim ini begitu banyak, begitu variatif, bisa serangan dari segala segi, dan ini berkat Pep. Jadi untuk gue sih agak miris ya dari seorang Gary Neville. Tapi gue nggak heran karena this guy sering kali keluarkan statement yang nggak jelas dan kelihatan kalau dia agak sakit hati. Dan kedua, lu nggak bisa bandingin tim karena gaya bermainnya beda. Eranya juga beda. Eranya beda.
mungkin Neville nggak tahu, tapi Sepp Guardiola setiap sekitar 5 tahun itu sudah berubah terus kan, ya, berkembang terus. Jadi untuk gue, ya, but this is Neville, jadi it's okay lah. Terakhir nih, dia ngomong, udahlah. Kan tadi 1, 2, 3 barisan sakit hati. Nah, kalau ini dari tim yang lagi fansnya lagi banyak ini bersuka cita. Tiba-tiba semua fans City itu pada komen di Twitter. Tiba-tiba setelah City treble, banyak petugas sensus nih Coach yang baru datang yang nanyain, nginterogasi fans City mulai dukung City dari tahun kapan gitu. Lu kalau lihat, gue juga agak kaget ya. Gue juga berpikir sama kayak yang kirim tweetnya. City ini nggak punya fans. Awal-awal gue berpikir, habis itu gue cek dong di Facebook dong. Ternyata banyak banget juga fansnya. Nah, itu maksud gue. Cuman fansnya nggak keluar-keluar. Iya. That is the difference. Justru gue pertanyakan kok pas final Champions League mendadak jumlah fans Inter bertambah. Ya, karena kan? Mendapatkan konversi dari fans United dan Madrid gitu. Nah, fans United ini lucu. Pada saat Arsenal mau jadi juara, mereka dukung City biar City yang juara. Sekarang untuk Champions League mereka dukung Inter. Jadi emang kelihatan United lagi dalam masa dropnya, tapi dibuat Ten Hag. Kita lihat musim lalu yang baru selesai bahwa mereka pelan-pelan naik. Cuman ya fans United nggak heran lah gue. Ya, kita akan bahas lebih dalam soal kenaikan United, terutama tentang take over yang lagi hangat banget. Nanti kita akan bahas di segmen In Depth ya. Kita sekarang langsung lanjut ke In Depth. Ya, treble yang udah pastikan dimenangkan lagi oleh Pep Guardiola prompt to questions yang benar-benar menarik debate di antara para pecinta sepak bola. Katanya Pep Guardiola is a better manager ketimbang Sir Alex Ferguson. Apakah demikian, Coach? Menurut lu ini? Enggak. Ini jadi perdebatan nih. Ya. Gue tidak setuju dan gue bilang gue itu paling benci membanding-bandingkan ya. Karena semua orang di dalam profesinya itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Kalau dari sisi tactical, gue bilang Pep lebih bagus. Tapi dengan tactical gitu-gitu aja Sir Alex, nyapu bersih. Betul. Semua. Jadi buat apa lu rubah strategi lu kalau lu bisa meraih trofi dengan apa adanya. Jadi agak tidak fair, tapi Sir Alex jelas seperti Sir Alex punya banyak kelebihan juga kekurangan yang diakui. Buang Van Nistelrooy, buang Jaap Stam, di situ mulai ngedrop. But it happens. Pep pun demikian, melakukan banyak kesalahan dari line up sehingga dia kalah di perempat final, di semifinal. Jadi untuk gue agak nggak fair lah untuk dibanding. Tapi yang jelas dua-dua ini adalah pelatih yang luar biasa di zamannya dengan kelebihan masing-masing. Dan gue sebagai penikmat bola, gue menikmati. Gue kan udah 40 tahun lebih nonton bola. Konsisten. Ya kalau konsisten tuh gue percaya. Lu nonton tuh sampai screennya banyak bersamaan. Dan lu tuh beneran konsisten jadiin ini sebagai passion lu dan bahkan buat nyari duitnya di profesi gitu. Betul. Jadi gue sangat menikmati zaman MU dengan Sir Alex. Tapi gue juga menikmati zamannya Pep. Ya semua orang tahu gue fansnya Pep, sangat menikmati. Jadi untuk gue Arsenal nggak juara ya oke aja, nggak masalah. Nah karena tuh gue sepakat sama lu, kayak nggak bisa dibandingin head to head direct gitu Coach. Karena kalau kita bilang dari perspektif apapun, kita ngomongin soal rivals gitu ya. Alex Ferguson tuh banyak banget loh rivalsnya. Arsenal Wenger. Susah banget kan? Itu kontroversi mereka bersaing. Kemudian juga ada Jose Mourinho yang masuk di 2006-2007. Gitu. Dan itu kan dia ngerasain banyak banget gitu. Dan bahkan dulu ada Kevin Keegan kalau kita mundur lagi gitu ya. Nah, sama juga kayak Pep, dia menemukan sosok Wengernya Sir Alex di Jurgen Klopp. Betul. Dia juga pernah head to head sama Mourinho pas pertama kali Mourinho masih di Chelsea, pindah ke United kan ketemu direct nih Coach gitu. Dia juga merasakan Antonio Conte. Gitu kan. Dan sekarang Ten Hag keluar. Dan gitu. Dia sangat respect terhadap Ten Hag ya. Dan itu kan dia juga ngerasain gitu kan ada strugglingnya gitu. Ya, betul. Maka dari itu it's not fair untuk dibilang. Lu lihat kayak Madrid sama Barca di La Liga lah, dibilang mereka gampang karena yang juara itu aja.
they have to struggle loh. Iya. Real Madrid maupun Barcelona yang kalau mereka jadi juara, mereka tetap harus fight setiap pertandingan. Nggak segampang itu. Madrid berapa kali turun pelapisnya, kalah-kalah juga kok, ya kan? Dan di Inggris pun demikian, orang bilang 6 tahun terakhir 5 kali juara, ya mungkin IPL jadi liga petani karena City terus yang no, it doesn't work like that. Karena kan nggak tiap tahun mereka meraih treble. Betul. Artinya musim ini ya almost perfect karena meraih treble dengan permainan yang luar biasa. Tapi gue tahu bahwa setiap pertandingan itu harus struggle. Lawan MU 2-1 menit-menit terakhir MU dapat peluang besar. Iya, bisa ya jadi kan? imbang dan bisa jadi imbang. Time. Ya, extra time belum tentu menang juga. Betul. Jadi kembali lagi apa yang diraih oleh mereka di atas kertas mungkin kelihatan gampang karena banyak trofi. Nah, that is not true. Mereka harus bekerja benar-benar keras untuk meraih itu. Nah, ada satu narasi yang dari fansnya Pep ya, gitu. Bukan gua nih. Ini gua pakai data nih, gitu. Ada narasinya. Katanya sekarang kan berarti dengan treble ini Guardiola udah melengkapi trofinya tuh total 35 Coach. 35 trofi tapi diraih hanya dalam tempo 14 musim. Nah, kita lihat nih rataan pelatih dengan trofi terbanyak sepanjang masa masih dipimpin oleh Sir Alex. Nah, cuman Sir Alex punya advantage, dia memimpin United begitu lama. Sementara Guardiola mencapai torehan 35 ini hanya dalam 14 musim. Gitu. Ini narasi fansnya Pep nih. Pada bilang ya mungkin ya Pep bisa mencapainya lebih cepat gitu. Kurang lebih kayak gitu sih Coach. Ya feeling gue ya karena Pep ini nggak pegang tim kayak Spurs. Ngerti nggak? Atau tim kayak Bournemouth atau Brighton. Nggak, Pep kan pegang tim yang benar-benar bagus dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, timbal baliknya yaitu banyak trofi. Dia meraih banyak trofi dan gue bilang dia akan meraih tetap banyak trofi, entah itu dengan City atau klub lain, gue nggak tahu. Selisih 13 poin harusnya dalam 3 musim lah itu bisa tercapai. Dan ada sedikit sarkas statement yang disampaikan oleh Guardiola di press conference setelah kemarin berhasil menjuarai treble. Dia bilang gini nih, ditanya kan, biasalah wartawan kan suka demanding, berarti lu akan mendominasi dong bla 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 gitu kan. Dia bilang kami hanya berjarak 13 gelar dari Liga Champions dari Real Madrid. Dia ketawa nih, ini sarkas loh. Hati-hati Madrid karena kami sedang dalam perjalanan. Kalau kalian sedikit saja tertidur, kami bisa melewati kalian. Tertidur tuh maksudnya 13 kayak tahun. Terlena. 13 tahun orang Liga Champions pertama. Enggak lah, mungkin bisa tapi butuh waktu banyak. Real Madrid is Real Madrid. Ada dropnya tapi habis itu mereka bangkit lagi dan mereka gua harus akui sebagai fans Barca bahwa mereka memang kalau bilang rajanya Eropa yaitu Real Madrid. Sesimpel itu. Setuju. Orang City trofi pertama Liga Champions-nya dari sejak Abu Dhabi Takeover butuh 13 tahun. Enggak segampang jauh banget. Tapi Real Madrid sih masih berapa 10-20 tahun ke depan masih tetap berarti ini poinnya kan legacy nih Coach. Kalau kita bilang kan sekarang kan Pep lagi membangun dengan legasinya gitu kan. Sir Alex juga punya legacy yang long lasting gitu kan kalau kita bilang. Nah, menurut lo bedanya apa nih poinnya? Mungkin kan misalnya gini, kalau kita lihat begitu Sir Alex berhenti, United tuh struggle, dropnya parah. Itulah yang gue selalu bilang dan gue debat di program gue satunya, dihajar juga sama fans MU biasa. Gue bilang yang ditinggalkan oleh Sir Alex itu hanya trofi. There is no legacy. Karena mereka tidak pernah bermain dengan sebuah filosofi. Kayak Barca. Yang gue lihat sekarang Pep berusaha untuk menanamkan sebuah filosofi. Tapi apakah itu dilanjutkan atau tidak, kita belum tahu. Kita belum tahu karena pada saat Pep keluar, apakah kan kembali ke manajemen. Contoh paling bagus ya Barca di bawah Laporte, di bawah sebelum-sebelumnya menanamkan filosofinya Johan Cruyff, total football. Si Rosell masuk langsung dirombak total. Diganti Bartomeu dirombak total. Orang-orang yang Cruyff digeser semua dan akhirnya Pep juga enak di situ mau keluar sendiri kan. Drop habis-habisan. Nah, sekarang Laporte masuk kembali lagi ke filosofinya Barca yang orang kenal, yaitu filosofi total football, pegang bola secepat mungkin, sebanyak mungkin.
Jadi kalau kita bicara legacy Pep, ya kita lihat apakah ini menjadi identitas dari Man City. Kita baru bisa nilai 10-20 tahun ke depan kalau Pep pensiun. Seandainya Pep pensiun, feeling gue itu Arteta yang gantiin. Iya, kalau Arteta ada legacy, dilanjutin pasti. Dilanjutin, betul. Maka dari itu kembali lagi siapa yang melanjutin, siapa yang enggak. Tapi selama ada Soriano dan Begiristain, harusnya yang ditanamkan oleh Pep ini tidak sia-sia pada saat dia pindah dari City. Ya, berarti ini salahnya Sir Alex dong. Nunjuk legasinya, penerusnya itu adalah David Moyes. Sebenarnya yang diincar oleh Sir Alex itu hanya trofi, bukan gaya bermain. Dan atau mungkin dia mempertimbangkan sustainability kali, Coach. Karena dengan dia menunjuk Moyes pada saat itu, kan Moyes itu udah 10 musim ya kalau nggak salah di Everton pada saat itu, dan dia Scotsman juga kan. Gue gini, lu tidak bisa mengatakan bahwa legacy itu pada saat dipegang oleh satu orang. Legacy itu pada saat tetap ada, ditinggalkan oleh satu orang, dijalankan oleh banyak orang. Contoh Ajax, siapapun pelatihnya, sistemnya sama. Betul. Dari youth sampai atas, berpuluh tahun, bukan berpuluh tahun main 4-3-3. Begitu pula juga Barcelona. Betul. Oke. Madrid nggak ada juga, karena Madrid itu feeling gue kayak MU, yang penting trofi. Jadi tiap pelatih bermainnya beda-beda, tapi selama mereka dapat trofi, everybody happy. Dan itu nggak gampang. Dan gue lihat di zamannya Sir Alex juga gitu, yang penting trofi. Tapi kan pada saat Sir Alex mundur, kan kelihatan bahwa lu butuh legacy. Lu butuh sebuah identitas. Nah, identitas yang gue lihat ini sekarang ditanamkan di bawah Ten Hag. Apalagi kalau Qatar masuk, which I think mereka akan masuk, dapat ekstra dana. Nah, dan ini harus dibangun oleh Ten Hag beberapa tahun. Dan kalau Ten Hag pada suatu saat cabut, manajemen dari MU itu harus memilih pelatih yang bisa menjalankan identitas ini, sehingga 20 tahun ke depan gaya bermain MU itu sudah kelihatan. Oh, ini tipikal MU, oh ini tipikal Barca, oh ini tipikal City. Tapi gua rasa lu tidak bisa bilang sekarang, karena kedua tim ini lagi dalam transformasi menuju sebuah prestasi dari klub yang konsisten. Ya, berarti poinnya mungkin kalau bisa gue garis bawahi, pada saat Sir Alex berhenti, penunjukannya tuh dengan karakter yang berbeda. Untuk dari sisi filosofi, Moyes kan juga main long ball, bahkan Rio Ferdinand sempat mengeluarkan statement, gue bingung kok Manchester United main long ball gitu. Lu kalau lihat Moyes, Van Gaal, Mourinho, Ole, kan mainnya beda-beda semua. Completely different sama filosofi atau gaya permainannya kan. Sir Alex tuh lebih attacking football gitu. Nah, berarti sekarang harusnya udah kembali ke track yang bagus, Coach. Harusnya. Gitu. Seperti memang juga kita sepakat dong, kayak Manchester City yang membangun tracknya itu dari zaman Pellegrini, karena Pep Guardiola belum ada, akhirnya dia nyari pelatih interimnya tuh yang mirip-mirip lah, kalau nggak ini pada saat itu adanya Pellegrini gitu. Dan akhirnya sekarang dilanjutkan oleh Pep, dan akhirnya musim ini mainnya seger banget, Coach. Banget gila, seger banget. Maka dari itu gue bilang, gue bukan hanya fans Pep. Kalau Pep main jelek pun gue sikat, di akun gue. Tapi gue ini penikmat bola. Gue ingin menikmati bola sebisa gue. Selama gue hidup, gue akan menikmati sepak bola terus. Dari semua zaman gue udah mengikutin Catenaccio, Jogo Bonito, Total Football. Sekarang yang survive itu hanya Total Football. Karena tujuannya adalah menyerang dan memegang bola secepat mungkin. Betul. Dengan variasi yang berbeda-beda. Tapi ya karena dasarnya gue mungkin seperti itu, ya gue sangat amat menikmati. Itu dua match yang gue pasti nonton, yaitu City sama Barca. sama Arsenal. Sama Arsenal. Oh ya, kok musim ini Arsenal gila. Iya, sama Arsenal karena permainan. Barca pertama kali dalam sejarah walaupun mereka juara, half time gue matiin. Main apaan nih kayak begini, ngerti nggak? Gue bilang, untuk gue menonton sepak bola itu adalah entertainment. Lu harus dihibur. Kalau nggak dihibur, mending gue nonton Netflix. Ya kan? Pasti gue dihibur. Lu nggak pernah ngerasain jadi fans Juventus sih, udah biasa kalau gue. Jadi kayak merusak dan nyakitin diri sendiri. Nontonnya tuh painful banget gitu. Iya. Gue paham Juventus sekarang mengalami masa yang lagi menurun. Dan believe me,
tahun depan nggak akan jauh berbeda. Jadi siap-siap aja lu. Kan gue kan dengar kabar terakhir Allegri katanya ditawar Saudi. Nah, nggak ada harapan dong gue. The point is mereka nggak punya duit. Siapa? Juve. Iya. Jadi banyak pemain yang gaji tinggi dijual. Nah itu yang harapan gue nanti mungkin bisa pelatih muda kayak De Zerbi atau Vincenzo Italiano yang bisa mulai inilah memimpin Juve. Nah tapi poinnya gini Coach, kan banyak banget setelah itu di press conference nanya wartawan-wartawan apakah ini kesegaran pemainan dari Manchester bisa diteruskan untuk beberapa musim ke depan. Nah poin lo tuh gimana nih? Ya pasti nih, karena Pep sudah berhasil membangun City, jadi kesegarannya akan tahan lama. Sama kayak Rexona Mainline Cool yang memberikan kesegaran sampai 72 jam. Seperti ini ya. Lo pakai dong? Oh pasti. Rexona Mainline Cool ya, sampai kesegarannya sampai 72 jam. Nah kalian langsung aja klik link yang ada di pin komen, check out sekarang. Kalau para domba-domba pengen segar selama 72 jam pas ketemu Koci, kan lo banyak banget nih yang datang, adi semuanya. Kalau Koci lagi ada apa katanya lo lagi isi bensin aja, ada yang nyamperin Koci. Wah, bukan isi bensin aja, wherever I go itu pasti banyak yang nyamperin. Sampai gue di hutan bambu aja ada yang nyamperin. Jadi pastiin kalian semua pakai. Sekarang gue tanya, pakai Rexona nggak? Nah, kalau wajib dong. Kalau nggak bisa gitu. Dengan akhirnya treble ini terjadi, kemudian hasil yang luar biasa yang diraih oleh Manchester City menjadi unik. Dan statementnya sekarang pertanyaannya berbalik, apakah Man United yang justru menjadi tetangga berisik? Tetangga lu kalau 5 kali juara dari 6 tahun terakhir harusnya lu ngaca. Iya kan? Dan gue lihat temen deket gue bahkan yang fans MU itu banyak banget. Yang gue salah satu Panji. Terus banyak lah. Temen gue juga ada Fuad. Jadi banyak sekali temen kita yang lu juga kenal, yang diehard fans MU. Dan gue lihat rasa sedikit frustrasi mereka di timeline bahwa berapa tahun terakhir mereka itu sering ngoceh soal MU. Panji baru aja ngomong soal lu loh, Panji Pragiwaksono. Sering gitu. Katanya Coach Justin katanya gitu kan, Man United itu musim ini lebih baik timbang Arsenal karena meraih trofi. Emang kardus orang. Itu gue sudah sikat di programnya Mamat. Karena dia ngomong di programnya Mamat, habis itu gue tampil, gue ajar. But anyway, gue lihat kecemasan atau ketidakpuasan dari fans MU. Maka dari itu yang bikin lucu adalah temen-temen kita ini itu berharap MU dibeli sama Qatar. Padahal waktu Man City dibeli sama Abu Dhabi, mereka keluar-keluar, petrodolar lah, ini itulah walaupun gue tetap berpendapat persaingan tidak fair. Betul. Duit negara sama duit pribadi, private gitu. Tapi ini diperbolehkan oleh FIFA karena FIFA punya aturan, duitnya dari manapun yang penting mengikuti financial fair play. Cuman intinya adalah kita lihat semoga MU, bukan semoga sih, nggak, gue sebagai fans Arsenal nggak boleh ngomong gitu. gue berapa kali siaran gue bilang dengan alasan yang gue punya berdasarkan pengalaman gue bilang Qatar ini akan beli MU. Tapi sebagai fans Arsenal, gue harap batal. Gue harapnya beli Arsenal. Atau at least dibeli Redcliffe lah. Tapi kalau gue objektif, 99% MU ini akan dibeli sama Qatar. Dan kalau itu terjadi, do you think MU langsung meningkat, mempersulit? Mungkin tapi nggak segampang itu. Butuh proses juga. Sir Alex saya butuh 4 tahun. Dan Ten Hag pun butuh waktu juga. Cuman perbedaan antara City sama MU akan musim depan gapnya bakal dipangkas. Gapnya akan lebih kecil lagi. Tapi semoga kalian berantem, Arsenal yang nongol. Ini harapan dari Arsenal. Seorang fans Arsenal. Atau harapannya dealnya kolaps, Qatar beli Arsenal gitu kan. Oke, gue aminin aja Koci kalau buat lo. Tapi nggak usah Qatar lah, dari Kuwait lah, Oman lah, dari Dubai lah. Tapi maksud gue gini, tapi lu sepakat dong, ini naga-naganya nih, narasi dari fans United tuh mulai berubah. Kalau dulu kan cool, kita adalah the owner of
England gitu, the greatest team in England. Kalau dulu ngeledekin fans Liverpool soal sejarah, sekarang mereka ngomong sejarah. Ngeledekin City soal petrol dolar, sekarang berharap Qatar gitu. yang masuk ya hal-hal kayak gitu kan. Dan mungkin kayak kalau dulu karena mereka udah frustrasi semenjak ditinggal oleh Sir Alex, itu lebih banyak kecewanya daripada happy-nya. Sama bragging rights-nya juga Coach. Kalau kemarin kan kita ngomongin tentang satu-satunya klub di Inggris yang punya meraih three-peat di Liga Inggris, disamain sama City musim ini, 3 gelar beruntun gitu kan. Masih ada juga katanya 4 atau 5 atau berapa lah gitu kan. Udah saking desperate-nya nih dilihatin tuh semua. Terus treble. Dan gue kemarin juga sempet ribut, Kak. Ada beberapa akun di Twitter yang bilang, oh enggak, treble-nya SAF lebih berharga gitu. Karena pakai pemain akademi. Ini pemain belian. Dalam hati gue, what the hell gitu loh, ngerti nggak? Lu dapat atau enggak, ngerti nggak? Mau cara lu dapat dengan permainan bagus, bukan dengan permainan long ball atau apa. Jadi cara bermain yang sangat menghibur selama satu musim di FA, di Liga, di Champions League. Terus lu mendadak hanya karena lu sakit hati, terus lu bilang, oh enggak, ini lebih berharga. Enggak ada itu ceritanya dalam sejarah fans-fans lain yang menilai rakyat atau penikmat bola kayak gue yang jumlahnya banyak banget. Oh yang nggak bisa karena ini pemain agam. Nggak ada. Yang kita lihat adalah pada saat lu meraih treble ini, apa yang lu lakukan, cara-cara lu seperti apa. Dan dua-dua bagus. MU bagus, ini bagus. Jadi inilah sebuah contoh yang lu tadi bahas. Ya sakit hati, berisik. Belum mature aja kalau gue bilang. Karena gue juga pernah ngerasain kayak gitu Coach. Gue pas waktu Barcelona lagi pas under Pep yang lagi menang 6 gelar tuh, gue tuh empet banget sama Barcelona. Karena tuh tiap nonton Barcelona itu one sided game. Betul. Tim yang lain pasti didominasi, mainnya kayak begitu, kagak pegang bola, kagak napas, dan yang menang mereka lagi. Jadi mungkin gue mewakili keresahan sekarang penonton itu. Sekarang Pep di City juga gitu. Kalau gue sama Arsenal kan udah nggak ada no hope. jadi enjoy the moment. Makanya keluar hashtag enjoy the moment. Kita enjoy setiap pertandingan aja, jangan punya harapan lah. Cuman intinya gue sih happy. Gue happy bahwa kayak di Italia lah, contoh Catenaccio sudah ditinggalkan. Semua itu main menyerang, cuman hanya beberapa tim yang bermain lebih terorganize. Yang lain cuman asal nyerang aja. Nah, semoga kedepannya lebih terorganisir sehingga antar liga itu bisa bersaing. Inggris sangat menikmati. Gua harap Klopp kembali bangkit lagi musim ini biar persaing lebih ketat. Chelsea yang keluar 660 juta untuk rank 12. Nah, gua harap juga akan bangkit lagi di bawah Pochet, ngerti nggak? Biar tiap minggu itu kita bisa enjoy. Betul. Gitu. Nah, kalau gue sih gini Coach, pengennya kita bahas sedikit soal proses yang akuisisinya Man United yang sekarang lagi panas banget nih. Masuk minggu ini. Jadi round keempat gitu kan, dan round ke-6 ya? Ke-6 ya? 5 gitu. Dan gini, gue mau bukanya sedikit dari ini dulu deh, dari final Piala FA di mana ada sebuah banner yang dibentangkan oleh fans United yang bertuliskan 115. Kayaknya nggak perlu profesor ya buat mengartikan maksud dari itu, kan mewakili 115 tuduhan pelanggaran finansial yang disampaikan oleh klub-klub lain dan akhirnya disampaikan ke Premier League melakukan charges ke Man City gitu. Representasi bahwasannya ini curang gitu. Nah, sekarang proses take over itu sedang berlangsung antara United dengan Qatari. Nah, ini juga dan Redcliffe, jangan lupa Redcliffe. Dan Redcliffe, oke. Itu hero-nya fans Arsenal. Oh iya, oke. Redcliffe kalau bisa menang Redcliffe gitu kan ya, oke. Tapi kita ngomongkan beratnya ke Qatari. Jadi sekarang gini, ada kalau gua mau menjawab 115 itu. Protes banner 115 itu dengan involvement Nasser El-Khelaifi. Dari proses PSG, takeover dari PSG gitu. Nah, kita bilang dulu nih positioningnya. Ini kan pertama eksklusif berita di break sama Athletic gitu, yang menyampaikan bahwasannya ternyata Al-Khelaifi terlibat dalam proses akuisisi Man United sebagai advisor katanya gitu. Kita lihat Al-Khelaifi ini sekarang presiden ECA, European Club Association. Betul. Dia adalah exco dari UEFA untuk periode kedua. Jadi ini syarat banget nih kepentingan politiknya. Bahkan yang gue tidak banyak
baca di berita, dan itu gue baca di berita di media Belanda yang terpercaya, UEFA menegur MU bahwa kalau MU tidak menyelesaikan proses ini secepat mungkin, bisa jadi MU nggak main di Eropa. Ini lebih gila lagi. Apa urusannya sama UEFA? Ngerti nggak? I mean, terserah Glazer dong dia mau jual atau enggak. Apakah Glazer melakukan pelanggaran? Kan enggak. Kan suka-suka dia mau ngatur gimana. Jadi di sini kelihatan bahwa memang di atas kertas si Nasser ini terlibat lah. Dan gue nggak heran. I mean, kalau lu jadi pembeli MU, gue jadi orang yang punya posisi di UEFA, lu konsultasi sama gue, ya wajar-wajar aja. Ngerti nggak? Ya wajar-wajar, nggak ada salahnya, karena gue punya kepentingan di UEFA, dan kebetulan gue senegara sama yang calon pembeli, ya kan? Jadi untuk gue nggak ada salahnya. Gue tidak melihat yang dilanggar mana, karena ada beberapa klub PL, IPL yang meminta investigasi oleh FA. Peran Nasser ini sejauh mana, ya kan? Dan gue tidak melihat apakah Nasser Khelaifi ini selalu kelihatan ngintil sama Glazer? Kan enggak. Bahkan nggak pernah kelihatan bareng. Bahwa mereka dituduh ada komunikasi, ya seperti yang Kasar jawab. Saya ini ketemu banyak orang sebagai pengurus UEFA, sebagai petinggi PSG, saya ketemu banyak orang. Jadi kenapa nggak bisa ketemu Glazer? Nah ini gue coba, ini gue bukannya haters United ya, ini gue mencoba menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait keterlibatan Nasser Al-Khelaifi ini dalam proses akuisisi. Yang pertama, ketika nanti memang penawarannya kan udah disampaikan nih Coach, penawarannya adalah 100% kepemilikan United in exchange 5 billion pound sterling. 5 billion. 6 billion yang terakhir gue. Jadi si Khelaifi ini dideketin oleh Glazer untuk bisa naikin jadi 6 itu. Biar si Glazer itu 1 miliar masing-masing. Glazer bersaudara itu. Jadi di lobby lah Khelaifi, karena Khelaifi ini punya kedekatan sama yang si Qatar Investment Fund ini. Ya pastilah. Gitu. Karena itu dia Al-Thani itu anaknya mantan emir. Jadi sekeluarga juga sekeluarga itu gitu. Jadi lobby-lobbynya tuh begitu, biar sedekat mungkin ke situ. Nah, tapi perspektif daripada concern pemilik klub Premier League yang lain, itu gue mengquote ya Coach ya. Gue mengutip nih concern mereka. Yang pertama, ketika ada satu pemilik yang sama memiliki PSG, memiliki Man United, ada ininya, ada hubungannya gitu. Pertama, ketika main di Liga Champions, di mana kalau kita lihat precedence-nya berapa musim terakhir tuh United ketemu PSG 4 kali loh. Nah, kalau pemiliknya sama, nanti ini takutnya ada main. Yang pertama. Itu concern-nya nih, gue coba nyampein nih ke lu nih. Terus yang kedua, soal transfer gitu. Seperti apa nanti misalnya kalau nanti kayak Juventus dong. Dibilangnya gue beli Axel Tuanzebe gitu kan. cuman 5 juta padahal harganya tuh maksudnya ya padahal harganya tuh tinggi, dibilangnya buat accounting gitu misalnya Coach. Misal nih gitu kan. Hal-hal kayak gitu sih menurut gue yang menjadi pertanyaan mereka, dan menurut gue valid juga ya pertanyaannya. Gue jawab ya. Yang pertama, itu sudah terjadi sebelum diambil alih sama Qatar. Itu sudah terjadi dengan Red Bull. Red Bull punya Salzburg, terus dia beri Leipzig. Memang namanya bukan Red Bull, RB Leipzig kan namanya Rasenball Leipzig, bukan Red Bull. Tapi semua orang juga tahu itu punya Red Bull dengan warnanya, logonya, dan lain-lain. Jadi itu sudah terjadi. Sekarang kenapa jadi ribut masalah Qatar punya? Yang jadi masalah buat gue itu justru UEFA dan FIFA. Mereka memperbolehkan negara terlibat. Itu concern yang jauh lebih besar. Dan itu dimanfaatkan sama Saudi, sama Qatar, sama Abu Dhabi. Jadi kita juga semua tahu monarki di Timur Tengah itu ada pemilik negara. Beda dengan kerajaan di Belanda, di Jerman, di Swedia, di Inggris. Itu cuma simbol. Tapi di Timur Tengah ya mereka yang punya negara. Betul. Ya kan? Bahwa Al-Thani ini private,
dia mengatakan duitnya itu diambil dari perusahaan dia, banking kalau nggak salah dia ya. Banking. Tapi memang dia ini anaknya mantan emir. Nah, mantan emir ini juga keluarga dengan pemilik PSG sekarang. Betul. Keluarga mereka itu kan ribuan, bukan 100-200, ngerti nggak? Jadi untuk gua agak sulit dipisah atau apa. Satu-satunya yang bisa dilakukan untuk menjawab para pemilik klub concernnya yaitu memperketat financial fair play. Itu bisa. Dan ini concernnya menjadi geopolitik kalau gue baca betul, di concernnya para pemilik Premier Cup yang lain. Kalau gue jadi pemilik ke Brighton contoh atau gue juga kapan gue naik ke 4 besar ngerti nggak? Kalau semua pemilik punya Timur Tengah ngerti nggak? Concern itu wajar. Tapi this is FIFA, you know. Jadi kan ada banyak banget intermediate atau apa perantara gitu yang terlibat ketika sebuah akuisisi klub dan lain sebagainya. Dan itu yang gue baca adalah memang Al Fahim yang dulu adalah menjadi sosok perantara ketika Thaksin Shinawatra mau menjual ke Abu Dhabi. Jadi si Al Fahim ini tuh ada satu wawancara unrecorded yang dia bilang kalau misalnya view dari geopolitik di Middle East itu adalah ketika nanti memang minyak dan hasil bumi itu slow down menurun, dari situ mereka harus nyari cadangan bisnisnya extra income. Betul. Dan itu yang mulai dipenetrate nih ke dalam bentuk media, makanya Al Khelaifi punya beIN Sports itu dia merajai untuk Premier League kemudian dan turisme terus sekarang masuk ke Premier League gitu kan. Wah, ini luar biasa banget gitu kan. Kayak begitu ya. Jadi kan gimana ngelawan negara kalau gue jadi pengusaha sendiri susah. Dan ini juga yang dilakukan oleh Saudi kan. Saudi itu punya 4 klub di negaranya sendiri. Gimana ceritanya lu bisa satu owner punya 4 klub di negara lu sendiri. Dan 4-nya tuh 4 yang terkuat lagi. Dan it happens, ngerti nggak? Karena di AFC juga isinya juga teman-teman mereka sendiri gitu loh. Jadi susah, sangat amat susah. Maka dari itu mereka beli Newcastle. Yang bikin gue agak kaget, I don't know if it's true or not ya. Musim ini Eddie Howe cuma dapat 75 juta pounds untuk belanja. Nah, padahal gue feeling gue 4 klub ini kan jor-joran. Beli Benzema, semua pemain yang hampir pensiun itu mau dibawa semua ke Arab kan. Sementara klub mereka yang satunya yang bisa bersaing dengan yang bisa ngangkat nama mereka itu belum dikasih duit gitu loh. Dan mungkin gini kali, kalau itu kan gue ngelihatnya juga sama kan, di deploy sama City di awal-awal nggak langsung belanjanya jor-joran banget gitu. Dan lebih gini, mungkin yang dilihat sama pecinta sepak bola itu cuman pemain-pemain yang dibeli itu kayak David Silva, Aguero mahal, Edin Dzeko 20 nggak terlalu mahal lah maksud gue. Tapi ada loh pemain yang dibeli itu dengan sangat-sangat bagus bargain. Nigel de Jong itu murah loh Koci. Vincent Kompany cuma 6 juta. Pablo Zabaleta tuh murah banget. Gitu loh. Dan itu kan bijak belanjanya. Sama kayak Newcastle musim ini juga bijak banget loh belanjanya. Sementara Glazer, Boli, lo lihat. Nah, ini berarti orang Saudi lebih jago belanjanya. Sangat betul. Maka dari itu mereka itu gue juga bilang kemarin di tweet, lu kenapa kalian fans MU kenapa nggak pernah bahas lu beli Sancho 90 juta. Yang dari awal sebelum Sancho datang gue bilang Sancho ini value-nya 30 juta. Gue dibully. Dan sekarang kelihatan kan. Jadi semua yang gue omongkan berapa tahun ke depan itu pasti benar. Oke. Jadi nonton Just Talk dengan Rexona aja biar lu tambah pintar. Oke, dan kita lihat dulu terakhir nih sebelum tutup Koci, statement dari Al Khelaifi yang kan dia di push nih. Lu gimana sih keterlibatan lo? Kita lihat dulu statement dari dia. Dia bilang, saya orang Qatar. Nih lu banget nih yang lu bilang tadi, ya wajar lah gitu. Jika mereka bertanya tentang pendapat saya akan beritahu mereka. Saya hanya membagikan pengalaman saya, hanya itu. Saya tidak melakukan apapun untuk Manchester United. Ya, untuk gue sih lip service nih. Enggak, I mean kayak klub-klub lain yang protes itu nggak pernah melakukan politik. Emang dunia kita itu networking politik udah biasa. Gitu. Oke. Kalau gitu
untuk menutup, gue pengen ngingetin lagi sekali lagi buat para domba, jangan lupa buat tentunya check out Rexona Men Lime Cool untuk memberikan kesegaran selama 72 jam buat kalian. Langsung aja klik link produk yang ada di pin komen. Dan juga jangan lupa setiap hari Senin akan ada episode baru The Derby. Ini episode 2, thank you banget buat supportnya. Dan juga next week kita ada live reaction Indonesia versus Argentina. Nah ini juga hangat nih Coach, katanya ada berita baru Messi nggak datang apa segala macam ya. Kita lihat. Still Argentina. With still. or without Messi tetap juara dunia. Dan itu exposure-nya buat timnas kita tuh pasti berharga banget Coach. Untuk pengalamannya melawan siapapun yang main itu pengalaman luar biasa buat timnas kita. Exactly. Kalau gitu kita pamit dulu ya Coach. Thank you. Thanks. Bye bye. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Lime Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh.